Oke, dia nyakitin gue dengan sadar dan gue mau bunuh dia. Selama 10 tahun gue pendem, seharusnya gue mau dia merasakan sakitnya. Gue elit sedikit aja dia ngerasain sakit gue dengan membunuh dia dengan lebih sakit kan, dengan pisau yang lebih murah. Selamat datang di video baru. Oke, halo guys, selamat datang lagi di channel gue Glenn Julifer. Dan hari ini, gimana ya untuk jelasin video ini? Jadi, kalian tahu kan dimana ada yang namanya itu psikopat test, dimana ada beberapa pertanyaan atau beberapa keputusan yang harus kalian buat. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian memilih atau apalah itu, pokoknya tes psikopat. Dan waktu gue SMP, SMA gitu, tiap gue tes yang begitu-begituan, pasti ada beberapa pertanyaan yang mengatakan kalau gue itu psikopat. Yang jawaban gue itu adalah jawaban seorang psikopat. Dan gue gak setuju dengan statement ini, karena gue ngerasa gue orang yang bukan psikopat. Dan gue yakin editor gue, Rusandi ya, yang bakal mengedit behind the scene video ini dan video-video gue yang sebelumnya, tahu kalau gue itu tidak psikopat. Ya kan, Rus? Oke, jadi di sini gue mau tes ulang seberapa psikopatnya kah diri gue, dan kalian boleh feel free untuk ikut menjawab ya dan melihat hasilnya. Tanpa basa-basi ya kita mulai. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Apa sih sekarang kata-kata orang kalau biar orang mau subscribe itu? Subscribe, tidak ada rugi. Subscribe. Oke. Kita buka Google. Oh, tadi udah kebuka ya Google. Google-nya udah kebuka ya tadi. Itu nggak menentukan kalau gue psikopat guys. Itu menentukan kalau gue goblok. Oke, tes psikopat. Oke, di sini ada beberapa nih. Bisakah kamu melewati tes psikopatnya? Ada beberapa pertanyaan dulu yang menurut gue. Gue mau cerita dulu nih sebelum gue masuk ke tes psikopatnya. Kenapa gue pakai ini ya by the way? Kan nggak kepake ya. Soalnya tes psikopatnya nggak pakai audio kan? Udah gue copot dulu. Ada beberapa pertanyaan seperti yang menurut gue itu ngerasa itu sangat logik ya, sangat logika sekali, yang sangat logis ya jawaban gue. Kayak contoh, ada dulu pertanyaan yang cukup sering ditanyain gitu. Lu lihat pembunuh, terus lu ada di lantai berapa, terus pembunuh lu ngelihat kalau lu lagi lihat dia habis bunuh orang, terus pembunuh lu gini. Ya dia ngitung dong gua lantai berapa mau bunuh gua, kan itu make sense kan? Ada pembunuh habis bunuh orang ngeliat gua menyaksikan pembunuhannya, dan dia pasti mau tahu gua tinggal di lantai berapa kan? Kenapa itu dibilang psikopat? Kenapa dengan statement itu gua dibilang gua adalah orang yang memiliki tendensi menjadi seorang yang psikopat? Gua nggak ngerti. Terus ada juga satu pertanyaan nih, kalian pilih warna apa? Ada warna merah, segala macam, ada warna merah, ada warna putih, sama beberapa warna lainnya. Gue menghindarin warna merah karena gue takut gue dibilang psikopat. Karena merah kan darah, kalau lu pilih merah berarti lu cinta darah, lu psikopat segala macam. Gue pilih putih. Dan hasilnya juga mengatakan kalau orang psikopat akan memilih putih. Di mana letak penjelasan logikanya dibanding gue di dalam gue memilih putih sama dengan gue orang yang psikopat? So ya, itu beberapa amarah gue tentang tes-tes yang menurut gue tidak akurat ini. Oke, so kita coba lihat beberapa dulu deh. Coba ini apa nih? Oke, tes ini bisa buktikan apakah Anda memiliki jiwa psikopat. Ini dari bola.com. Kalian feel free untuk ikut join ya, untuk mengetahui kalian psikopat juga atau enggak. Oke, pertanyaan pertama. Anda sedang berada di dalam ruangan gelap dan di luar terdapat pembunuh. Psikopat pasti pertanyaan pembunuh yang sedang mencari Anda. Tidak ada benda apapun yang dapat dipakai untuk pertahanan diri. Di manakah Anda akan bersembunyi? A. Belakang pintu. B. Bawah ranjang. C. Luar jendela. D. Dalam lemari. Pertama, dalam lemari itu pasti gue coret langsung. Nah, itu bukan opsi sama sekali. Ini gak gue pakai by the way. Gue pakai lagi tadi. Dalam lemari itu kayak hal yang sangat normal untuk dicek dan susah untuk kayak kalian kan nggak punya apa-apa untuk pertahanan diri, kalian harus siap untuk meng-counter attack kan. Menurut gue dalam lemari itu bukan opsi. Bawah ranjang juga bukan opsi. Itu klise, tempat sembunyi klise banget di film-film horor, film-film thriller. Itu udah paling basic banget, template default ya. Enggak itu nope. Luar jendela masih oke sih, luar jendela. Kalau dia ngintip itu masih bisa kayak kita counter attack. Belakang pintu. Oke, belakang pintu sih kalau gua. Kayak luar jendela, kalau lu misalnya rumah lu di lantai 2 ya, kamar lu di lantai 2, kalau luar jendela lu kerasa dikit meninggoy gitu tanpa dibunuh sama pembunuh kan gak asik. Gua pilih belakang pintu ya. Kalau yang ini gua belakang pintu karena menurut gua itu chance untuk counter attack, atau misalnya dia masuk kita bisa langsung kabur. Kan kayak canda masuk gitu, terus dia masuk, canda sembunyi, keluar, lari, bisa kan? Terus lu tutup pintunya, bisa lu kunci, kayak belakang pintu, dikunci belakang pintu. Bukan jawaban psikopat tapi jawaban logis.
Anda sedang haus dan menemukan mesin penjual otomatis. Ini pertanyaan kedua by the way. Namun minuman di dalam mesin penjual otomatis tidak ada yang bermerek, hanya ada warnanya. Lalu minuman dengan warna apa yang akan Anda pilih? A. Biru, B. Kuning, C. Merah, D. Bening, E. Warna lain. Ini gue juga bakal jawab dengan yang logis aja ya, dengan tujuan untuk menghindari gue psikopat. Jawaban gue nggak jawaban psikopat. Gue pasti pilih bening kalau gue, karena minuman bening itu kan seharusnya air putih kan. Biasanya kalau campuran kimia kalau di film-film itu kan berwarna hijau lah, atau kuning, biru. Jadi menurut gue biru, kuning, merah itu bisa berpotensi mengandung racun. Iya kan? Yap, gue bening. Entah kenapa menurut gue ini ada korelasinya dengan yang baju putih, warna putih atau merah gitu, yang gue bilang sebelumnya gue pernah jawab, dan gue pilih putih. Katanya gue psikopat. Gue gak peduli. Ini jawaban yang menurut gue paling logis. Bening itu air putih kebanyakan ya. Gue bening, lock. Berarti gue gak akan ganti jawaban. Bening ya. Yes, bening. Yang ketiga, saat Anda berada dalam hutan yang gelap, tepat di depan Anda terlihat ada rumah musim panas. Saat Anda sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba sesuatu melintas di belakang Anda. Apakah yang melintas? A. Hewan liar, B. Daun, C. Lawan jenis, D. Anjing, E. Hantu. Berada di dalam hutan yang gelap, tepat di depan Anda terlihat ada rumah musim panas. Saat Anda sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu melintas di belakang Anda. Lu ngeliat ke rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu melintas di belakang lu. Kok lu tahu? Oke, positif tinggal mungkin lu mendengar jejak kaki. Apa yang melintas? Kalau menurut gua karena itu adalah hutan ya, pasti banyak hewan ya. Kenapa ada pilihan lawan jenis? Gue ngerasa itu pilihan paling psikopat. Kalau gue jawab lawan jenis, itu udah pilihan yang paling psikopat. Jadi kita berpikir logis aja, berpikir positif. Mungkin itu hanya hewan liar, karena di hutan banyak hewan. Kalau kalian tidak tahu di hutan banyak hewan, sekarang kalian tahu. Banyak guys, di hutan banyak hewan. Memang begitu sistemnya. Oke, hewan liar. Pertanyaan selanjutnya. Anda seringkali melihat ke arah cermin, tetapi setiap sedang bercermin, Anda selalu merasa tidak puas. Apa alasannya? A. Tidak menyukai penampilan diri sendiri. Itu tidak mungkin. B. Terdapat luka di wajah. C. Berat badan bertambah. Oke. D. Kaca tidak bersih. Oke, tiap gue bercermin, cermin gue ada di sana. Gue pakai HP gue rekam tiap gue berkaca ya sebentar. Oke, ini penampakan tiap gue bercermin, dan kalian bisa lihat kacanya kotor, bahkan ada yang pecah. Jadi kalau ditanya kenapa gue tidak puas saat bercermin, ya kaca gue kotor, ada yang pecah, logis. Kalau ini kaca sempurna, wah puas sekali saya. Oke. Berarti jawaban gue sudah clear. Kaca gue tidak bersih. Kalau menurut gue, psikopat pasti jawab terdapat luka di wajah. Kalau menurut gue ya, karena kan kayak lu ada luka nih habis bunuh orang kan, jadi ada luka. Jadi lu tidak puas, takut ketahuan kalau lu ada seorang psikopat. Menurut gue, kan hati-hati menjawabnya guys ya. Lanjut, kelima. Di dinding rumah kosong terdapat prajurit yang sedang terluka. Di manakah dia terluka? Oh, berarti ini lukisan kalau menurut gue ya. Masa di dinding ada prajurit gitu nangkring? Dia Spider-Man anjing kan enggak. Yang sedang terluka, di manakah dia terluka? A. Kepala, B. Kaki, C. Tangan, D. Mata, E. Jantung. Dinding rumah kosong terdapat prajurit yang sedang terluka. Gue coba bayangin dulu prajurit, foto-foto prajurit perang yang pernah gue lihat. Rata-rata lukanya itu di bagian, kan mereka bisa digendong gitu kan yang terluka gitu ya. Kaki, tangan, ada yang kepala juga sih. Berarti ini lebih kayak gue mau milih dia luka di mana gitu ya. Kaki, tangan, kepala. Gue harus lihat yang paling unik ya, yang paling beda. Menurut gue yang paling beda itu adalah jantung. Dan menurut gue itu adalah jawaban psikopat di jantung. Karena beda sendiri, kaki, tangan kan sama-sama ya alat pergerakan gitu ya. Kepala sama mata kan sama-sama di area kepala ya. Menurut gue kalau psikopat bakal jawab jantung dari pilihan gandanya. Kalau kepala kan kemungkinan besar dia mati ya. Kalau di mata kan ya paling buta sebelah, paling buta sebelah, paling buta sebelah. Dan ini kan tidak dibilang kedua belah mata. Ya menurut gue mata. Mata, tangan, kaki, mata, tangan, kaki. Gue antara tiga itu sih. Kalau kepala kemungkinan dia mati sih. Jadi kaki, tangan, atau mata. Kaki, tangan kan mirip-mirip. Tapi mata beda sendiri ya, kaki, tangan. Oke, untuk gue tidak menjadi seorang psikopat, kayaknya gue harus menjawab kaki. Bukan mata, bukan kepala, atau jantung, atau tangan. Kaki deh, kaki. Atau tangan deh. Tangan, biar kaki masih bisa lari deh. Cuman tangan yang luka. Tangan. Gue kunci jawaban saya. Oke, 6. Anda akhirnya memutuskan untuk membunuh orang yang Anda benci selama 10 tahun. Oh my god. Oke. Ini seperti hal yang sepertinya akan saya lakukan.
Lalu Anda pergi ke sebuah toko untuk membeli pisau. Ada dua pilihan, pisau harga 60.000 dan pisau harga 600.000. Lalu Anda membeli yang 60.000 tanpa ragu. Apa alasannya? A. Tidak suka menggunakan banyak uang. No. B. Dapat membunuh dengan lebih sakit. True. C. Pisau tersebut terlihat lebih tajam. Enggak deh, seharusnya 600.000 lebih tajam. D. Uang tidak cukup. Wah, gue ngerasa jawaban gue ini akan menyimpulkan kalau gue psikopat banget. Tapi menurut gue itu yang paling logis gak sih? Kayak, lu benci orang ini selama 10 tahun, pasti ada alasannya kenapa lu benci sama orang ini. Gue sih tergantung alasannya kenapa gue benci sama orang ini. Let's say, ya, gue benci dia itu karena salah dia ke gue. Kayak dia nyakitin gue dengan sadar. Berarti ya itu salah dia, dan gue mau bunuh dia. Selama 10 tahun gue pendem, seharusnya gue mau dia merasakan sakitnya. Gue at least sedikit aja dia ngerasain sakit gue dengan membunuh dia dengan lebih sakit kan, dengan pisau yang lebih murah. Tapi gue yakin sih ini jawaban psikopat sih. Tapi menurut gue ini yang paling logis. Pertanyaan-pertanyaan begini ya, jawaban psikopat itu adalah jawaban yang logis menurut gue. Kenapa dia dinilai psikopat kalau jawabannya adalah jawaban orang sehat, yang akalnya sehat, yang normal, yang masuk akal, yang logis banget. Well, at least mungkin satu ini dari dimana gue bisa diklasifikasiin sebagai psikopat. Dapat membunuh dengan lebih sakit. Tapi gue gak setuju kalau ini dibilang psikopat. Kayak ini kan make sense. Oke, ada soal esai sekarang. Ada tetanggamu yang jarang sekali terlihat. Menurutmu dia kenapa? Pemalu? Kayak ada orang introvert di dunia ini. Ya menurut gue itu. Warna apa yang kamu sukai antara warna merah darah, hitam, putih, atau coklat? Ini nih yang bikin gue terjebak waktu itu. Merah darah, hitam, sama putih, sama coklat. Ya gue suka putih. Waktu itu kalau nggak salah nggak ada warna hitam deh. Ya ini gue udah tahu jawabannya.Gue waktu itu pilih putih dan itu psikopat. Berarti ya udah gue pilih warna hitam aja dah. Hitam aja. Ya gue lagi pakai baju hitam, ya udah gue pilih hitam dah. Karena kalau gue pilih putih psikopat gue. Apakah waktu kecil Anda suka menyiksa binatang? No. Kenapa gue harus menyiksa binatang? Gue punya 2 binatang dan temen gue semuanya kayak binatang. Enggak semua, Rusandi enggak. Yanto ya. Gue serius Yanto. Oke, yang keempat. Apa yang paling Anda suka? Perkelahian, pornografi, sikap brutal, kenakalan, atau kisah misteri? Kalau gue jujur sih, gue gak mau sebut lah. Gue akan mencoba jawab yang menghindarin dari gue seorang psikopat. Gue akan jawab kisah misteri, karena gue suka nonton film misteri. Karena gue kok pilih perkelahian atau sikap brutal, sepertinya saya adalah seorang psikopat. Dan saya tidak mau dibilang psikopat. Nomor 5, seseorang memerhatikan Anda tanpa mengalihkan pandangan matanya dari Anda. Apa yang ada di pikiran Anda? Seseorang memerhatikan Anda tanpa mengalihkan pandangan matanya dari Anda. Kalau gue sebagai seorang YouTuber, satu, walaupun mungkin ini nggak benar, dia mau ajak foto. Ini gue jadi kedengaran kepedean sekali ya. Nggak selalu begitu, tapi in most cases kalau orang ngeliatin gue, antara dia pernah lihat gue di YouTube atau apapun, bukan karena dia naksir sama gue. Atau jangan-jangan no, well ya kalau orang normal, gue anggap di sini gue bukan seorang YouTuber, gue bukan orang yang terkenal, bukan punya followers segala macam gitu. Gue orang yang pada umumnya naksir sih, seharusnya naksir kan? Kenapa diliatin terus? Ini kalau lawan jenis ya, kalau sama jenis gue nggak tahu ya, atau bisa jadi naksir juga. I don't know. Naksir. Oke, lanjut ke jawaban nomor 6. Bila Anda ingin membunuh seseorang dalam ruangan kecil, kamar mandi, lemari, atau kamar tidurnya, apa yang Anda lakukan? Kita pilih ya antara kamar mandi, lemari, atau kamar tidurnya. Oke, ini berarti menganggap kalau gue adalah seorang pembunuh ya dalam ruangan kecil. Gue bakal milih kamar mandi. Ada alasannya. Ya lu bisa ngebersih. Gue bakal kelihatan seperti psikopat. No. Tapi ini logis guys. Kalian harus denger dulu alasan gue kenapa. Gue bakal milih membunuh seseorang di kamar mandi karena satu, itu mudah dibersihin. Ada shower, ada semprotan dari toilet gitu untuk bersihin darah segala macam. Lebih rapih aja, lebih simple. Kayak daripada lu bunuh di kamar terus lu seret ke kamar mandi, terus lu cuci lagi darah-darahnya. By the way, ini gue gak pernah bunuh orang ya. Gue tau banyak darah karena di film-film biasanya banyak darahnya ya. Gue gak pernah menyaksikan pembunuhan atau melihat pembunuhan atau menemukan mayat. No, tidak pernah. Swear. Iya, gue kamar mandi. Kalau gue kamar mandi. Oke, sepertinya udah selesai. Kita lihat jawaban pilihan ganda kita. Semoga gue inget ya jawaban gue apa aja tadi. Ayo. Oke, nomor 1A, belakang pintu. Ya, gue pilih belakang pintu. Seorang psikopat akan memilih bersembunyi di belakang pintu sehingga ia dapat mengambil pisau dari si pembunuh saat pembunuh masuk dan menyerangnya balik. Gimana ya? Menurut gue gue benci banget tes psikopat, sumpah lah. Kenapa kalau lu berpikir pinter lu dibilang psikopat? Kayak itu kan berpikiran yang paling logis menurut gue. Lu sembunyi di belakang pintu biar bisa kabur sih, gue tadi ngomongnya, atau counter attack. Gak mau ngambil pisau sih dari pembunuhnya. Gue cuma mau kabur aja atau bisa kayak langsung nyekek dia dari belakang. Gak mau ambil pisaunya sih. But ya, oke. 2. Bening. Kan gue tahu ini bening pasti gue dibilang psikopat. Nih, seorang psikopat tidak memiliki emosi atau perasaan. Gue ada perasaan.
gue bisa nangis terhadap sesuatu, makanya memilih warna bening yang dianggap tak dapat mewakili apapun. Itu ada benernya, tapi bukan karena nggak memiliki perasaan. Karena menurut gue air bening adalah air putih yang seharusnya lebih aman dibanding warna-warna lainnya. Gue nggak terimain ini gue milih bening dibilang psikopat. Nah, oke? Sorry. Nomor 3, D, anjing. Oh, untung gue pilih hewan liar. Tidak, saya tidak psikopat. Kenapa anjing? Karena seorang psikopat menganggap anjing dapat mengganggu aktivitas mereka di tempat itu. Anjing itu musuh, sedangkan seorang kriminal atau normal akan memilih lawan jenis sebagai alasan akan bertindak kejahatan. Penakut tentu akan memilih hantu. Seorang kriminal atau normal akan memilih lawan jenis sebagai alasan akan bertindak kejahatan. Kayaknya nggak ada normalnya, dia seharusnya kriminal deh. Dia mau perkosa, bunuh, atau apapun itu. Dan gue milih hewan lain. Logis, gue berpikir logis. Ini baru jawaban yang tepat. Ketika gue berpikir logis, gue nggak bisa dibilang psikopat. Gue tidak setuju sekali dengan hal-hal ini. No. This is a no, oke? 4, D, kaca tidak bersih. Kenapa nggak luka di wajah baru dibilang psikopat? Kenapa kaca tidak bersih? Oke, kita lihat jawabannya. Seseorang yang normal akan memilih tidak puas dengan apa yang ada di dalam dirinya, seperti tidak enak dilihat karena aku ternyata bla 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 begitu. Tapi berbeda dengan seorang psikopat yang akan mencari penyebab masalah di luar dirinya, seperti melihat kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai tidak kepuas. Oke, gue lagi mikir dulu pembelaan diri gue. Bukannya kita hidup di mana kita harus percaya diri, kita harus mencintai diri kita sendiri. Imperfect is the perfect. Imperfect is the ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu yang sempurna. Imperfect is perfect. Perfectly imperfect. Begitulah, menurut kita kan hidup di zaman sekarang dimana semua wanita itu cantik bagi pria yang tepat. Cantik itu relatif. Bukannya kita nggak boleh insecure sama badan kita ya? Kenapa gue berpikir positif? Ya karena kaca gue aja yang kotor gitu. Jadi gue nggak puas. Ya karena kita kan harus pede gitu loh. Kita harus, menurut gue sangat toksik sekali ketika kita bangun tidur, kita lihat kaca, buset anjing gue jelek banget dah. Itu kayak toksik banget deh. Level kepedean orang bisa langsung turun. Tapi kalau lu bangun, gue jelek ya, oh kacanya kotor, coba dibersihin, pasti gue ganteng. Kayak lebih mengencourage gak sih? Lebih kayak memberi semangat hidup gitu. Kalau lu bangun, lu lihat kaca, itu yang kaca tidak bersih. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jawabannya adalah D dan E, mata dan jantung. Untuk tidak saya pilih. Saya orang yang tidak psikopat guys, sudah gue bilang. Seseorang yang normal akan menjawab tangan atau kaki. Gue menjawab tangan atau kaki? Gue jawab tangan, kok nggak salah? Ya, seperti luka yang biasa mereka lihat di dalam film. Namun berbeda dengan seorang psikopat yang memilih tempat luka tak terduga, yaitu mata dan jantung. Saya tidak psikopat, saya tidak memilih hal itu. Oke, 6. Nih, gue udah tahu kalau yang 6 ini jawaban gue adalah jawaban psikopat. Membunuh lebih sakit. Seorang psikopat akan memilih pisau murah karena cenderung tidak setajam pisau mahal. Nah, pisau yang kurang tajam akan membuat orang yang hendak dibunuh menderita dulu sebelum kematiannya. Gue tahu jawaban gue yang ini akan dinilai sebagai psikopat, tapi tetap personally menurut gue itu adalah jawaban yang paling logis. Kayak lu benci itu orang 10 tahun, masa lu nggak mau dia menderita dulu sih? Kayak nggak usah so suci kan? Kan lu tetap mau bunuh, lu bunuh nggak sakit sama aja. Yang mending sakit dong. Nggak, itu tidak membuktikan saya psikopat. Saya menolak untuk percaya. Jawaban esai. Tadi apa nih pertanyaannya? Ada tetanggamu yang jarang sekali terlihat, menurutmu dia kenapa? Gue bilang dia introvert atau pemalu. Kau psikopat menjawab dia meninggal atau tidak suka keramaian. Itu introvert. Kenapa kau gue bilang tetangga gue tidak suka keramaian, dia introvert, berarti gue seorang psikopat? Bukankah itu berarti gue open minded, gue sadar ada orang-orang di luar sana yang tidak se-extrovert kita yang extrovert. Nah, saya tidak percaya dengan tes psikopat ini. Aku bukan psikopat. Nomor 2, psikopat putih. Tuh saya sudah pernah tes, jadi saya tidak akan menjawab putih karena tidak mewakili perasaan. Oke, itu kita udah tahu. Yang ketiga apa pertanyaannya? Apakah waktu kecil Anda suka menyiksa binatang? Nope. Sering atau kadang-kadang? Normal tidak pernah sama sekali. Kasian tidak berani. Yes, gue kasian. Gue cinta binatang. Oke, thank you. Oke, yang keempat. Pertanyaannya adalah, apa yang paling Anda sukai? Perkelahian, pornografi, sikap brutal, kenakalan, atau kisah misteri? Gue pilih kisah misteri tadi. Seorang psikopat adalah pornografi. Seorang psikopat cenderung gairah seksnya juga tinggi. Selain itu, pornografi bagi psikopat dianggap sebagai sebuah kekerasan yang bisa dilakukan dengan cara menyenangkan. Wait, kenapa pornografi kekerasan? Bukankah itu sebuah perkembangbiakan? Oke, intinya gue nggak pilih pornografi, gue suka misteri. Oke, normal hal-hal lainnya. Oke, gue pilih yang lainnya. Nomor 5, pikiran. Oh, itu gue bilang naksir ya. Ingin menyiksa atau membunuh atau melakukan hal sadis tak terduga. No, orang takut tindak kriminal, baper dikira suka. That's me. Gue pilih baper atau kita kira dia naksir sama kita.
Nope, saya tidak memilih itu. Nomor 6. Psikopat, dikurung saja sampai kehabisan napas, tutup semua akses masuk udara biar mati perlahan. Oh, caranya. Gua kira lu milih tempat yang disebutin. Oh, oke. Oh, dikurung saja sampai kehabisan napas, tutup semua akses. Gua nggak tahu. Berarti ini nggak dihitung jawaban. Enggak sih, gua nggak mau ngurung sih. Gua mau tahu kapan dia matinya, ya kan? Kalau lu memang udah mau membunuh. Oke, that's it, I guess. Kesimpulan dari tes ini adalah gue bukan orang yang psikopat, gue hanyalah orang yang berpikir logis, dan tes ini tidak mutlak jawabannya menurut gue. Hasilnya itu tidak akurat menurut saya. Coba kasih tahu pendapat kalian di bawah. Kalian boleh kasih tahu juga apakah kalian dinilai psikopat sama tes ini atau tidak. Dan ya, I guess that's it. Don't forget to like, share, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.